Pada video sebelumnya kita itu sudah menambahkan button action untuk edit ya, dan action untuk delete. Kalau kita klik sekarang untuk action edit maupun delete, ini tidak terjadi apa-apa ya, karena belum ditambahkan bagian handlernya. Nah, sekarang kita tambahkan. Yang akan dibahas dalam video ini yaitu menambah handler bagian edit aja. Langsung aja di sini di tag editor, di bagian file index.view.ts ya, yang ada di folder tag dashboard view. Nah, di sini untuk handle editnya sudah ada ya, atau pernah dibuat sebelumnya nih. Kodenya seperti ini, tetapi sekarang itu ada perubahan ya. Jadi ini kita komentar. Nah, sekarang itu si function handle edit ini perlu namanya tuh instan dari data table ini nih, yang ada di function create data table. Untuk mendapatkannya, jadi si hasil dari data table ini atau variable tag ini ya, table tag ini kita return gitu dengan cara di paling bawahnya. Nah, di sini setelah create data table ini, new data table, kita lempar keluar ya dengan cara di return. Selanjutnya di sini bagian function create data table ya, atau pemanggilannya nih, pindahkan yang pertama, kemudian kita tampung hasilnya dengan nama variabel data table tag seperti ini. Kita coba dulu ya menggunakan console.info. Oke, di sini muncul ya hasilnya. Ada beberapa function ya, nama function yang akan digunakan itu bagian function on ya. Ini untuk penambahan event, dan satu lagi untuk pengambilan datanya itu akan menggunakan function row ini. Lanjutkan sekarang, sudah didapatkan si hasilnya. Kita parsing ke dalam function handle edit. Sudah dimasukkan. Tinggal di sini bagian function handle edit ini tambahkan parameternya atau argumen. Saya kasih dengan nama data table aja. Data table. Lalu di sini si data table ini kita tambahkan lagi event ya, yaitu menggunakan metode on. Nama event pertama itu tipe eventnya klik. Dan di sini klik ini akan ditargetkan ke dalam button ya. Button ya, seperti ini. Kita coba dulu. Si functionnya console.info ya. Trigger. Kita coba dulu apakah si function ini atau event ini di trigger ya. Kita coba klik. Oke, berhasil ya, diedit nih. Kemudian kita coba trigger di bagian button delete ya. Hasilnya sama ya, si button delete juga ke trigger nih. Nah, di sini yang akan kita fokuskan itu kan di bagian handler edit. Jadi kita kasih aja lebih spesifik si ininya, si tag buttonnya. Dengan cara di sini kalau kita inspect ya, di bagian button ini ada namanya tuh dataset untuk action name nih, dengan nama button action. Nah, ini kita rubah ya bagian ini, karena saat ini untuk dataset dari action name itu sama ya. Ini untuk edit, ini untuk delete. Untuk membedakannya, di sini bagian konfigurasi dari data table saat create ini ya, new data table nih, bagian konfigurasi. Lalu bagian property column nih, bagian kolom keduanya yaitu ini render td action. Ini tinggal tambahkan aja
propertinya, yaitu propertinya name ya. Name saya kasih dengan value button edit. Kita cek sekarang. Maka sekarang untuk dataset dari elemen button ini, si action name-nya berubah ya menjadi button edit. Untuk yang delete masih ya tetap button action. Ini untuk action delete biarkan aja dulu ya. Nah ini si name ini, kalau kita cek di render action, masuk ke create button action ya, bagian name nih. Ini kan defaultnya button action nih. Si variable ini akan dimasukkan ke dalam dataset action name. Jadi ini hasilnya ya. Nah ini hasilnya kan. Jadi masuk ke sini nih, ke bagian atribut data strip action strip name. Oke, sekarang sudah ada pembeda ya bagian dataset dari action name-nya. Maka sekarang kita pergi lagi ke bagian handle edit. Di sini kita gunakan simbol backtick ya, supaya bisa tambah simbol kutip 1 atau 2 ya di dalamnya. Nah di sini kita gunakan elemen button, lalu kurung kotak ya, dan tutupnya. Nah di sini masukkan nama atributnya atau nama datasetnya, yaitu data strip action strip name sama dengan kutip 1 atau kutip 2 juga boleh ya, dengan kutip 1 aja, yaitu name-nya button edit. Seperti ini. Kita coba sekarang. Kita coba bagian trigger action untuk delete ya. Nah sekarang kelihatan ya, tidak terjadi apa-apa. Tetapi kalau kita klik bagian action edit, maka muncul ya konsol triggernya. Oke, sekarang sudah spesifik ya penambahan eventnya, yaitu bagian button ini edit. Lanjut sekarang bagian pengambilan data. Kita buat variable baru dengan nama data. Saya gunakan cons ya, ini ya. Kemudian di sini untuk pengambilan data itu dari argumen table ini, kita gunakan metode row. Nah di sini untuk row selektornya kita dapatkan dari variable event ini, yaitu ini disingkat ya E ya, singkatnya E, atau untuk lebih lengkap boleh ya event gitu, tapi di sini saya singkat dengan E aja. Pilih metode close closed ya, closed. Cari elemen terdekatnya yaitu tr ya, table row. Kemudian tambahkan lagi dot data. Kita tampilkan dulu datanya di konsol ya, dot info atau log juga boleh ya, dot log. Seperti ini ya pengambilan datanya nih. Kita coba dulu. Ini kita coba bagian row pertama ya, yang ada tag ilmu kita. Klik. Oke, di sini ada error ya. Not function. Oh iya, di sini harusnya sebelum ke event ini tambahkan dulu dot target. Nah ini event dot target dot closed ini. Sekarang kita coba tes. Oke, sekarang datanya muncul ya.
yaitu ini title-nya hello create tag ilmu kita ya, sama ya hasilnya. Ini yang pertama, coba kedua. Di sini berubah datanya, yaitu new tag with button. Oke, sesuai. Kita coba yang hello ya, klik hello. Oke, di sini title-nya hello nih. Begitu juga yang terakhir ya. Berarti di sini Laravel CMS. Kita pergi ke halaman terakhir. DevOps praktik ya, kita klik. Saya clear dulu. Oke, sama ya, DevOps praktik. Oke, di sini udah didapatkan nih datanya nih, data per row-nya. Nah, sekarang kita ambil bagian route edit ya. Kita lakukan seperti ini ya, seperti dataset untuk route create ya, yaitu ini. Tinggal kopikan aja, lalu pastekan. Kemudian name-nya jangan sama ya, tetapi data route strip edit. Kemudian di sini dari variable route ini kita cek dulu apakah ada ya nama key to edit. Kalau tidak ada, kita tambahkan dulu. Kita cek sekarang di bagian tag controllernya. Oke, di sini belum ada ya. Kita tambahkan dengan nama key edit. Kemudian ini juga nama route-nya .edit. Nah, di sini kita tambahkan argumen yaitu slug ID ya. Untuk mengisi slug ID ini. Nah, di sini karena nantinya itu akan dinamis bagian value slug ID, jadi kita tambahkan aja -2 slug ID. Seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke index.py.js. Di sini si elemen ini ya, si atribut atau dataset dari data route edit ini disimpan di elemen table kan. Jadi kita panggil lagi berdasarkan ID tabelnya, yaitu table tag. Kita copy aja ini yang ada di function create data table. Lalu di sini kita ambil bagian route edit. Kita coba console.info aja ya. Saya gunakan .info. Oke, didapatkan ya si value ini. Si value dari URL edit yang untuk edit. Sudah didapatkan. Nah, sekarang di sini kita buat variabel baru. Const URL didapatkan dari route edit. Kita gunakan metode refresh ya. Yaitu yang akan diganti itu bagian value ini nih, -2 slug ID. Kita ganti menjadi ID dari tagnya. Samakan aja supaya tidak error. Saya kopikan dari sini, -2 slug ID, yaitu dimasukkan dari data.id. Nah, sekarang kita konsol bagian URL-nya. Yang ini hapus ya, sudah diketahui soalnya. Kita cek sekarang. Klik. Oke, di sini ID-nya masuk ya, 257. Yang hello berapa? Ada di 247. Laravel CMS ada di 6. DevOps praktik ada di 235 ya. Oke, di sini ID-nya berubah-ubah ya, berarti sudah sesuai nih. Nah, sekarang tinggal tambahkan aja window
location.ref ya, yaitu dimasukkan dari variabel URL. Kita cek sekarang. Saya coba klik dulu yang pertama ya, hello create tag ilmu kita. Edit. Oke, di sini berhasil ya, berhasil redirect ke halaman editnya berdasarkan ID yang dipilih, yaitu 257 ini. Dengan nama title hello create tag edit. Misalkan saya tambahkan lagi action edit. Ini hapus ya, supaya ada pembeda. Klik save. Oke, di sini datanya berhasil diupdate dan sekarang sudah berubah. Ini data pertama. Kemudian kita coba yang kedua nih. Update ya, data with button. Oke, hasilnya sama ya, berubah juga nih, sudah diperbarui. Oke, selesai ya penambahan event handler di bagian action edit ini. Jadi di sini yang kode lamanya kita hapus. Nah, sekarang kode dari function edit seperti ini ya. Seperti ini, dan di sini juga di bagian function dari create data table menjadi ini ya, ada returnnya gitu. Yaitu variable table tag ini dihasilkan dari instan dari data table ini, yaitu new data table. Kemudian ini konfigurasinya. Setelah didapatkan, langsung di return dan ditampung di bagian variable ini dan diparsing lagi ke bagian function edit.